sepanjang kita kompak mau menanam. Kurang apa alam Indonesia? Sepanjang kau pakai hatimu, pakai otak. Maafkan saya Pak Gubernur, agak emosi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sempat emosi ketika ditanya soal Vietnam memangkas ekspor berasnya 45% mulai 2030 mendatang. Dia menegaskan tak semua bahan pangan harus dari luar. Terlebih Indonesia punya alam dan lahan yang memadai dari pesisir pantai, dataran tinggi, hingga dataran paling rendah bisa ditanami bahan pangan. Dari data dan faktualisasi yang ada, beras kita memiliki peningkatan 3 tahun terakhir ini, masuk tahun keempat, yang cukup bagus. Bahkan 77 tahun, beras kita terbesar tahun 2022. Nah, oleh karena itu, saya yakin bahwa kami punya 3 data. Data melalui statistik, BPS namanya, kemudian data melalui standing crop, melalui satelit, pakai artificial intelligence yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Di mana-mana negara menggunakan standing crop. Yang ketiga laporan daerah, mulai dari desa, kabupaten, provinsi, dan semua clear. Oleh karena itu, ya kita memang nggak boleh overconfidence, PD. Tapi tanpa input dari siapapun, sepanjang kita kompak mau menanam, kurang apa alam Indonesia? Jangan pikir semua harus dari luar, enggak. Kan inilah gunanya kita berkonsolidasi hari ini, bahwa besok itu ada climate change. Tetapi kan yang tidak boleh tunduk sama alam kan cuma manusia toh. Batu nggak bisa lari, mau hujan mau panas. Ya. Tumbuh-tumbuhan ikut kemana matahari, angin. Kemudian kalau binatang kan tubuhnya insting. Kambing itu kalau mau hujan ya udahlah dia lari. Ya. Manusia enggak. Sepanjang kau pakai hatimu, pakai otakmu, kau punya kebersamaan, saya kira banyak hal. Kurang apa Allah kasih. Begitu. Jadi saya nggak pernah ragu sepanjang kita sehati dan semua dilakukan atas nama ibadah, insya Allah. Itu, maafkan saya Pak Gubernur, agak emosional. Sepanjang baik-baik saja. Negara ini negara besar, saudara. Kita negara keempat terbesar dunia. Kan buktinya kita masih impor beras dari Vietnam 81 ton, Pak. Siapa yang impor? Indonesia. Komentar? Iya. Indonesia, Pak. Itu tadi jawaban, itu kau yang jawabnya. Maaf, Mas. Artinya, kamu harus menjawab sebanyak-banyak. Mungkin karena ada inflasi, terjadi kemudian banyaklah yang dipikir oleh negara, biar saya netral. Tapi kalau saya sepanjang itu bisa di sini, kenapa ini? Itulah gunanya ini gitu. Bagian yang saya bilang konsolidasi nasional. Kalau enggak, mau makan tahu, makan tempe setiap hari, dari mana itu? Mau terus begitu? Ayo, turun pertanian Indonesia yang lebih baik. Dan itu pasti bisa. Kalau kita Artinya jika tidak terjadi kekurangan pangan ya Pak, maka harus tidak. Paling tinggi selama 70 tahun ini, lihat data BPS, jangan tanya Sarul. Data BPS, nggak percaya. Wah, parah nih. Dan alam yang cukup baik. Dan sekarang dengan teknologi mulai dari pesisir pantai sampai yang dataran tinggi, dataran terendah itu bisa kita tanami kan. Oleh karena itu tinggal kita bagaimana betul-betul terkonsepsi roadmap itu. Tahun ini kita mau apa dulu? Dan udah 3 tahun kita tidak impor beras kan kemarin. Itu ada zaman Orde Baru. Baginya, kendati adanya ancaman krisis pangan akibat cuaca ekstrem dan faktor lainnya, selaku negara besar, Indonesia bakal mampu mengatasi kesediaan pangan. Saya kira apa yang dilakukan di PNAS 16 ini oleh Kerukunan Kontak Tani Nasional kita, ketuanya ada, hebat banget. Ini adalah bagian-bagian untuk mengkonsolidasi kekuatan dan potensi pertanian. Konsolidasi potensi dan kekuatan pertanian di dalam menjaga ketahanan pangan nasional kita. Kita sama tahu bahwa Bapak Presiden selalu saja memberi perhatian yang sangat serius kepada masalah ketahanan pangan dan khususnya pertanian
dan semua jenis-jenis yang ada. Tidak ada lain untuk membuat kita yakin negara besar ini tetap kuat karena kokoh pertanian. Besok ada warning terhadap krisis pangan dunia karena cuaca sangat ekstrim, namanya climate change, dan berbagai serangan hama di mana-mana. Oleh karena itu saya kira PENAS ke-16 ini adalah PENAS yang sangat-sangat penting strategis untuk menyatukan visi kita, pandangan kita, gerak kita, semangat kita, bahwa insya Allah kita semua hadir untuk menjaga bangsa ini sesuai petunjuk dan perintah Bapak Presiden. Yang kedua, PENAS ini bukan cuma ajang pameran seperti yang lalu-lalu. Di sini ajang komunikasi kita yang akan kita perbanyak, bahkan memberikan contoh terhadap bagaimana menghadapi cuaca dan kondisi alam yang dihadapi besok. Sementara data BPS, Vietnam pemasok beras impor terbesar ke Indonesia selain India, Thailand, hingga Pakistan dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2022 saja Indonesia impor beras dari Vietnam mencapai 81.828 ton. Diketahui Penas Tani yang berlangsung 10 hingga 15 Juni 2023 ini bakal menjadi puncak komunikasi emosional dalam menghadapi tantangan pangan ke depan dan bukan sekadar konsepsi atau idealisme belaka.